Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Oke, kali ini saya Baby Yuwono pengen ajak Anda untuk membuka wawasan lagi tentang personal branding. Buat Anda yang aktif di luar atau sering baca meskipun di rumah, tentu pernah kenal kata personal branding, yaitu yang artinya adalah bisa kita bayangkan sebagai brand atau merek dari seseorang gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa personal branding itu seringkali ditujukan atau disibukkan ya bagi orang-orang yang punya karir gitu ya, bagi orang-orang yang aktif. Pertanyaan saya adalah, apakah personal branding ini hanya mengenai karya atau juga tentang laku? Personal branding atau brand dari seseorang itu menyangkut tidak hanya karya, tapi secara overall adalah bagaimana seseorang itu dilihat. Nah, brand ini, personal brand ini adalah hasil dari karya juga hasil dari laku. Artinya begini, bagaimana seorang tersebut berkualitas, berkapasitas, berwawasan, serta bagaimana orang tersebut berattitude. Brand itu lahir dari sebagus apa, semanfaat apa kehadiran orang tersebut. Jadi orang akan melihat ya, tidak hanya karya, tapi juga bagaimana attitude, bagaimana orang tersebut memperlakukan orang lain, ya, bagaimana orang tersebut secara personal itu memang capacity dan attitude-nya juga sangat menyenangkan orang. Artinya dalam bekerja, dalam berkawan itu memiliki panduan-panduan attitude yang memang bagus. Artinya diterima dengan mengesankan bagi orang lain. Jadi personal brand itu adalah potret dari orang tersebut atau seseorang ya, secara kualitas karya maupun kualitas attitude-nya. Mungkin ada pertanyaan berikut, apakah sebuah personal brand itu bisa direkayasa atau bisa di manufacture? Mungkin bisa, tapi usianya nggak akan lama. Kalau yang the great personal brand itu adalah memang genuine, murni ya. Jadi tidak perlu beriklan, tidak perlu gembar-gembor, memang kehadirannya adalah seperti itu, sebagus itu. Karena apa? Karena orang merasakan dampak dari kehadirannya, dari karyanya, dari attitude-nya. Seperti itu. Ya. Jadi manufacturing sebuah brand itu mungkin bisa dilakukan, tetapi tidak akan lama. Artinya bagaimana apa yang dikatakan itu akan terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti, maka brand itu akan luruh. Sementara kalau yang the real brand atau the real image, ya, personal brand atau personal image yang genuine atau yang original, yang memang seperti itu akan solid. Karena memang basicnya kuat. Basicnya adalah apa? Basicnya adalah fakta. Basicnya adalah kenyataan. Seperti itu. Jadi pernah dulu ada sebuah perusahaan besar yang berusaha untuk meningkatkan brandnya dengan beriklan, ya. menulis kebaikan-kebaikannya. Menurut saya, kebaikan itu bukan hal yang bisa ditulis, tapi yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut atau dengan orang tersebut. Jadi brand itu bisa lahir lewat proses. Bagaimana orang merasakan kehadirannya, bagaimana orang merasakan bekerja sama dengannya, bagaimana orang melihatnya secara faktual, seperti itu. Jadi semoga kita semua sadar bahwa
kita bisa mendapatkan personal brand yang positif lewat karya yang memang bagus, lewat attitude yang memang bagus. Jadi bukan perekayasaan atau karya atau brand yang seolah-olah. Segala sesuatu yang seolah-olah itu namanya fake brand atau fake image, brand palsu atau image citra palsu. Seperti itu. Jadi marilah kita semua berusaha untuk punya brand atau tidak. Yang penting kita punya suatu kekokohan dalam menyuguhkan, memberikan karya yang sebaik mungkin, sejujur mungkin. Kemudian attitude kita dalam berkarya maupun beraktivitas juga sepositif mungkin. Sehingga tanpa kita perlu mencoba untuk menciptakan brand itu sudah dengan sendirinya lahir lewat memang kondisi kita atau suguhan kita yang memang selalu betul-betul positif bagi masyarakat. Begitu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Selamat menciptakan brand lewat karya dan attitude yang positif. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.